lagi. Kalau bangsa ini tidur, maka masalah akan makin banyak. Masalah lama tetap ada, masalah lalu akan muncul. Kata Pak Yusuf Kala dalam satu pembicaraan pribadi dulu, dia bilang setiap pekerjaan harus diselesaikan hari. Karena tidak masalah akan datang lagi. Satu hari kita tumpuk, maka besok akan jadi tumpukan kedua dan seterusnya. Jadi saya kira diskusi ini akan menurut kurang lebih diberi judul menjaga ingatan ekonomi politik 2015. Kenapa penting? Karena seringkali negeri ini selalu jatuh dalam orang sama. Jadi kita seperti betul-betul kembali lagi. Misalnya yang paling kasat mata adalah perkara asal. Kita setiap bulan-bulan itu akan berbicara soal itu. Selama 1 bulan menguras energi kita, sehingga bahkan pekerjaan lain yang tidak kalah pentingnya sulit dilakukan, karena asal ini juga bukan hanya soal urusan dalam negeri, tapi juga terkait dengan negara tetangga atau menjadi persoalan internasional. Nah, ada lagi soal lain tentang musim misalnya. Musim berkeringat kita akan diskusi soal bagaimana caranya petani berkeringat. Tapi setelah itu kita akan diskusi lagi gimana caranya kita berbebas dari ini. Saya kira kalau begini terus maka kita sulit untuk bangkit. Apalagi kalau kita bandingkan dengan negara lain, kayaknya kok kita sedih gitu. Tapi saya kira kita duduk di sini bukan untuk bersih, sehingga yang saya undang adalah orang-orang yang lebih punya masa depan, tidak yang punya masa lalu. Yang pertama untuk the lady first, saya perkenalkan seorang tokoh pengusaha, pernah menjadi ketua IWAPI, sekarang menjadi ketua HIPI, Himpunan Pengusaha Pendukung Indonesia, dan sekarang wakil ketua umum Kadin. Mulai kemarin wakil ketua umum, pada sekarang walaupun belum dilantik, sudah namanya adalah wakil ketua umum Kadin. Dr. Sugani SF Motif. Selamat pagi, selamat pagi, Pak Ican. Selamat pagi, ya. Yang kedua, seorang dosen di UI Negeri, namanya UI Universitas Islam Negeri. Saya dari Jakarta dan juga pengamat politik Islam, Dr. Ali Nurhanif. Selamat pagi. Selamat pagi Pak pendengar di seluruh tanah air. Yang ketiga ini satu kampus dengan dulu dengan Ali Nurhanif, tapi memilih jalan berbeda, memilih jalan di lapangan yang keras. Tokoh pergerakan, saya mengenalnya saat menjadi tokoh mahasiswa, dan sekarang memimpin organisasi yang bernama 5 Indonesia. Rela Putih dengan kopiahnya. Contohnya kali berbicara. Yang ketiga seorang ekonom muda dari INDEF dan juga pengajar di FUI, Dr. Berli Matawari. Selamat pagi Berli. Pagi Pak. Itu yang keempat. Ayo. Jadi lupa. Yang kelima seorang sahabat dari ahli ilmu politik, ketua asosiasi Persatuan Survei Opini Publik dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Semua yang terlibat dalam ilmu politik adalah seperti ya. Dr. Ali Nurhanif. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi semua listener semua. Kalau mendengar nama-nama seperti ini, saya kira kita akan maju. Tidak usah diskusi, kita sudah tahu karena ada sejumlah orang hebatnya berkumpul di sini baru 5 orang di mana-mana. Mudah-mudahan mereka menjadi sumber energi. Saya mulai dari Ibu Yani, bukan karena beliau perempuan saja, tapi karena masalah ekonomi selalu yang berubah. Kalau kata Kota Amerika, it's economy stupid. Jadi kita nggak mungkin melupakan ekonomi. Seluruh pertengkaran politik itu adalah ujungnya adalah soal ekonomi. Demokrasi pun adalah jalan untuk ekonomi sebenarnya. Seperti kata Pak Yusuf Kala bilang, demokrasi itu apa? Oke, coba kita tanya, apakah ekonomi 2012 cukup menggembirakan atau apa yang bisa kita catat sehingga tidak terulang di masa depan, atau apa yang sudah diberikan pemerintah sehingga kita yakin bahwa 2016 kita cukup berharap. Dr. Sugani. Terima kasih Bu Ican. Kalau lihat 2015, saya lebih melihat ekonomi dalam konteks perspektif dunia usaha ya. Kalau ekonomi dalam konteks keilmuan mungkin nanti berbeda dengan bicara. 2015 itu dimulai dengan keisuan, dan kita bisa lihat begitu habis hingar-bingar semua euforia
terpilihnya JK dengan JKW itu harapannya memang tinggi sekali, luar biasa tinggi di dunia usaha. Tapi nggak cukup, kita nggak butuh waktu lama, 3 bulan aja langsung dunia usaha diharap gitu. Ditambah lagi dengan euforia yang berlebihan dari menteri keluar kebijakan yang saling mengisi untuk memperburuk ekonomi. Aduh, ini istilah bahaya. Saling mengisi untuk memperburuk ekonomi. Mohon maaf, di awal tahun, misalnya kita lihat di awal tahun padahal kita sudah lihat trennya menurun, gitu. Daya beli menurun di akhir 2014 sudah dilihat begitu. Tapi kok kayaknya menterinya berlomba-lomba hanya untuk ingin mendapat pujian dari rakyat, tapi kebijakannya malah aneh. Misalnya menteri di BUMN dan segala macam nggak boleh di hotel. Terus hotel industri hospitality, hotel, kemudian traveling, resto dan sebagainya turun sampai 40%. Kemudian ditambah lagi misalnya kebijakan bunuh yang nggak boleh naik ke pesawat juga industri turun semua. Ditambah lagi kebijakan misalnya pada saat itu banyak sekali kebijakan yang akhirnya mau misalnya menaikkan industri dalam negeri, maunya populis tapi akhirnya salah gitu. Jadi ini kurang memperlihatkan, kurang begitu. Kebijakan populis biasanya untuk populer ya? Maunya begitu. Tapi kadang-kadang maunya populer belum tentu akhirnya bagus populer. Kemudian kita lihat lagi misalnya mau menaikkan produk dalam negeri tapi keran impor dibuka besar-besaran. Katanya jadi satu sama lain antara menteri yang satu dengan menteri yang lain itu kebijakannya nggak sinkron. Menteri yang satu misalnya untuk mengurangi beras, tidak boleh impor beras, tapi terus kemudian naik. Menteri yang satu lagi bilang nggak boleh miras dijual di pasar, di supermarket, minimarket. Kemudian alasannya inflasi naik begitu. Nah terus gula juga ada pabrik gula dalam negeri yang kolaps karena gula rafinasi semua orang dibeli. Jadi banyak sekali yang saya lihat tidak sinkron. Kemudian keluar lagi kebijakan. Sering satu kebijakan misalnya mau menaikkan produk dalam negeri, tapi misalnya pemerintah yang sekarang nih, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan yang buka keran impor untuk produk barang jadi, termasuk mungkin dia belajar dari industri perdagangan lama yang ketat terhadap impor, malah jadi sekarang dilonggarkan impor. Dilonggarkan impor, tapi akhirnya yang diimpor itu barang jadi. Padahal katanya kita mau industrialisasi kan, kementerian ini ganti menjadi ekonomi dan industri. Arahnya apa? Ingin menghidupkan industri. Memang Indonesia ini mungkin Pak Gari nanti menambahkan terlalu cepat deindustrialisasinya, dan ini juga bahaya. Kenapa? Negara yang terlalu cepat deindustrialisasinya, di mana tingkat pendidikannya mayoritas masih di bawah SMA. Kalau kita lihat guru kita itu mayoritas di bawah SMA, itu bahaya sekali. Sehingga serapan tenaga kerja nggak ada. Kalau negara-negara kayak Jepang, negara Korea aja untuk staging mulai dari industri, kemudian masuk ke service, masuk ke IT dan sebagainya, itu direkayasa, ada planning yang kuat dari negaranya. Kita ini nggak punya planning. Kemudian terjadi deindustrialisasi. Begitu terjadi deindustrialisasi, lapangan kerja mau kemana? Banyak sekali kebijakan itu di awal. Kemudian di pertengahan keluarlah paket-paket kebijakan. Tapi paket kebijakannya itu bicaranya jangka panjang. Dan oleh sebab itu kita berharap 2016 punya harapan. Karena nggak ada paket kebijakan yang bisa dirasakan tahun itu juga. Atau katakanlah 2 bulan, 3 bulan berikutnya. Sebelum saya pindah ke Bali, saya mau kasih garis bawah soal tadi mismatch atau saling memberi kontribusi terhadap penurunan tadi. Apakah ini kalau sekolah sebelah bola kita anggap, apakah individu pemain-pemain yang memang kualitasnya tidak sama, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang sedikit bagus, atau pelatihnya, manajer timnya yang bisa mengatur pemainnya atau memilih pemainnya dan juga menempatkan pada posisi tertentu. Saya kira ini kompleks dua-duanya. Tapi gini, kalau kita mau lihat tim kabinet ini sebagai satu kesatuan sepak bola, yang pertama misalnya ketika si pelatih ini menempatkan orang, karena presiden atau wapres menempatkan orang, dia tahu kapasitas orang ini dimana, apakah ini tim penyerang, apakah bagian gelandang kiri, gelandang kanan. Tapi ibarat Jose Mourinho misalnya, bilang pelatih itu, kan dia menunjuk pemain tidak saja otoritasnya, ada juga shareholder, ada pemegang saham yang bernama Roman Abramovich, atau misalnya para
Milik partai gitu ya. Bukan hanya pemilik partai, sponsor juga main di sini. Iya. Saya tahu. Ini nggak karena sponsor yang banyak kalangan dunia usaha, kita paham juga siapa yang bermain kepentingannya. Boleh-boleh saja dalam dunia politik, mungkin ini nggak haram. Maksudnya sponsor yang ikut membiayai kampanye itu. Pasti sponsor yang ikut membiayai kampanye titik ini, titik silakan saja nggak apa-apa. Tapi begitu dia udah masuk di dalam satu kesatuan, lupa sama sponsor. Harus betul menjadi satu dan tahu fungsi dan tugasnya. Kesediaan terhadap sponsor berakhir saat kesediaan terhadap partai yang bersama. Jadi masuk dalam satu tim, dia harus bergerak atas nama tim gitu. Dan antara satu pemain dengan pemain lainnya, mereka harus paham. Ini pemain sebelah kiri kekurangan. Biasanya kan kita kalau suplai bola, terus yang jago di sebelah sini, yang sebelah kiri ikhlas, nggak apa-apa dia jalan duluan. Kalau mau tim yang kuat kan harus seperti atau ada yang justru bergerak tanpa bola supaya menyerang lawan. Yang susah ini sekarang bolanya nggak tahu kemana, ini semua bergerak asli sendiri yang gitu. Kalau penonton kecil, penonton masuk lapangan. Boleh. Dan kalau penonton masuk lapangan dan sudah kacau, biasa orang tua akan muncul untuk membubarkan kerumunan penonton. Itu yang kita tidak harapkan terjadi. Oke, coba kita tanya sama guru dosen yang kita. Berarti gimana? Ini pandangan dari Bu Yani sebagai pelaku usaha kan kelihatannya bahwa ini ada masalah yang besar sekali. Karena kalau kita lihat rencana paket demi paket kebijakan yang mungkin kalau dalam paket regulasi itu muncul saat Pak Darmin menjadi Menko. Dan kita lihat arah karena waktu itu memang mungkin Menko-nya kurang terlalu menguasai makro atau timnya juga, sehingga kurang berani. Sekarang kita lihat di tangan Pak Darmin itu dengan sokongan politik presiden politik dan presiden Wapres itu jelas apa yang mau dilakukan. Tapi sekali lagi soalnya adalah kalaupun ada paketnya, bagaimana melaksanakannya? Atau mungkin dari penjelasan lain? Ya, jadi kalau review di tahun 2015 ini nggak lebih ada 5 masalah besar ekonomi, yang 2 sudah berapa besar? 5. Yang dua sudah membaik, 3 ini mungkin muncul lagi. Ya, jadi yang baik dulu. Jadi bahwa untuk dari segi penyelamatan anggaran dan kemudian yang terlambat gara-gara penggabungan kementerian ya, dan nanti dirjen untuk memilih itu lagi tidak menjadi lagi rentan. Jadi posisi optimis ya, yang memang sudah beda secara struktural. Yang kedua dari segi hantu the fair ini, yang yang kita takuti ya, ternyata banyak akhirnya baik dan ternyata hari setelahnya Dan itu muncul lagi kepada saham enggak, jadi sudah naik. Kita takut terus Pak, wah gimana nih naik. Tapi setelah naik, karena sehari setelahnya saham dan obligasi Indonesia positif dan bahkan nomor 2 se Asia dan Filipina. Jadi ya sudahlah ya, kita jangan lagi kita takut-takutkan. Kemudian ya 3 masalah yang masih akan muncul. Oke, 3 masalah. Jadi ada 2 masalah yang baik, ada 3 masalah yang masih akan muncul setelah iklan dari dengan panjang. Terima kasih setelah. Kembali lagi di Garuda Ngobrol di kawasan Benteng bersama saya Chandra Berbah dan narasumber saya tentang topik kita menjaga ingatan titik 2 ekonomi politik 2015 setelah Dr. Sugandi Monik dari KADI, ada Desi Martawadaya Ekonomi Dev dan pengajar teori, ada Iko Rianto sudah populis sektor, pengajar UI Jakarta Dr. Ali Muhammad dan Ketua 5 Indonesia Rera Putri. Tadi dari ada tugas memberikan kuliah kepada kita 3 soal yang kita harus cermati sebentar lagi tahun 2016. Ya, jadi lanjut tadi top 3 yang besar dan praktik ekonomi Indonesia tahun lalu ya, yang 2 sudah beres kan, ya, atau sudah berkurang kayaknya. Nah ini yang berikut ini asap tadi kan, ya asap itu hasil studi kemarin lembaga internasional 200 triliun hilang dengan asap. Belum kita misalnya kesehatan 2011 dan kemudian ada di bayi-bayi yang meninggal, ya itu jangan sampai keluar lagi. Belum lagi jangka panjang. Dan kalau terjadi lagi kita tidak perbaikan kemarin ya sudah mulai ramai hujan sepi. Nah tidak isu lagi. Nah ini harus ada perubahan signifikan dan harus dicatat, didata. Acara ini kalau kita sampai 4 kali soal asap. Asap. Jadi berebut banyak space untuk isu lain.
Ya, dan kehilangan lagi 200 triliun bulan kita sudah capek-capek sektor lain, ya 200 triliun hilang. Terus kemudian yang berikut ya, terus yang keempat beras tadi gitu kan. Jadi hasil studi kami ini dari itu mismanagement di bidang beras ini itu yang terutama di dalam kenaikan kemiskinan tahun ini. Jadi tahun ini jumlah orang miskin naik 852.000. Sebagian besar karena beras. Karena beras itu adalah komponen terbesar, hampir 30% dari pembelian masyarakat miskin. Jadi kalau berasnya ya tidak tercapai, ya dan terlalu mahal, tidak terakses, ya itu juga otomatis akan menambah miskin. Jadi ya satu sisi bahwa memang sangat mendukung untuk suasana beras. Tapi kan perlu waktu kan, di setahun itu kan agak terlalu sempit kan, belum perbaikan. Ya, belum lagi skandal data-data yang jauh gitu ya. Ya, bahkan JK sampai waktu itu mengatakan. Ya, bahkan dengan data yang baik pun ya, dengan irigasi, kemudian bibit, kemudian distribusi itu perlu waktu kan. Lagi anggaran telat, jadi kamu mungkin yang selesai tahun ini bisa full swasembada. Ya oke, misalkan ada target pun juga ada janji yang tidak masalah. Ya, dan target dari Pak Jokowi itu juga tidak tahu targetnya. Ya, jadi ya kalau bisa targetnya itu jangan kasih janji kepada rakyat atau justru janjinya kepada presiden. Ya, sehingga justru memberikan rakyat sendiri karena dipaksa tidak boleh. Ya, jadi kita ada tahapan, dan kita punya target itu juga punya tahapan, jangan ya dipaksakan dan akhirnya yang rugi malah rakyat sendiri. Plus datanya nggak benar ya, jadi sudah dibuka bahwa ternyata datanya data prediksi atau ya refleksi, jadi tidak tinggi validitasnya. Nah, ini juga sebetulnya kita tahun depan membuat kebijakan harus berdasarkan data yang didapat ya. Setelah beras terakhir ya kegaduhan ekonomi yang disebut tadi. Ya dari segi polisi maker juga gaduh gitu kan, ya bidang ekonomi kemarin ya tetap ya sebagian sebelum Pak Dami masuk ya terbaik, tapi juga Pak Dami juga yang menambah sendiri kegaduhannya ini kan. Ya kan itu sudah satu kabinet yang didapatkan dan selesaikan kan, jadi jangan ribut-ribut kekat-kekat di luar kan. Dan tidak ada akhirnya presiden yang harus ditop. Itu kan sebenarnya presiden yang buruk gitu ya. Kan ya kalau mungkin masuk kemudian presiden yang jadi nggak masalah kan. Iya. Artinya kalau ada masalah kan bertengkarnya di dalam rapat biasa lah, kita juga gitu kan. Iya, kabinet mesti belajar dari logonya Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Betul. Ini tidak menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Oke, Pak Ray Rangkuti, tugas Anda memberi kesaksian apa saja masalah dan tantangan, tapi juga harapan yang harus dibawa pada 2016 dalam bidang non-ekonomi. Pertama, kita bersyukur bagaimana yang kita capai 2015 percaya konsolidasi penguasaan kita makin bagus. Alhamdulillah. Pelaksanaan pilkada serentak kemarin itu enaknya memakai gitu ya. Kita bersyukur awalnya siap punya. lumayan hasil pelaksanaan pilkada luar biasa, lagi tidak terjadi kegaduhan seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Bahkan sekarang kita sudah menjadi semacam mercusuar bagi banyak negara-negara yang mencontoh demokrasi kita sebagainya. Menurut saya artinya dengan bahasa yang lain konsolidasi demokrasi kita dalam pemerintahan sistemnya maknanya matang. Itu apa namanya? Artinya rakyatnya matang ya. Ya, ini sistemnya saja ya, kerja sistemnya. Tapi memang itu pun juga terjadi karena faktor itu, bahwa salah satu yang kita lihat juga pemilihan 2015 ini betapa kematangan masyarakat berkaitan dengan kejadian-kejadian politik di Indonesia itu juga matang. Saya pikir beberapa kasus terakhir yang kita alami menunjukkan itu, bagaimana para politisi tidak bisa melakukan satu kejadian yang diinginkan oleh dia karena betapa besar arus penolakan. Kita mulai saja yang besar-besar, misalnya soal ketika peralihan dari Pak SBY ke Polisi Undang-Undang Pilkada yang nanti juga masalah umum, terakhir adalah soal kasus sekelas Novanto dari semua di media sosial yang tanda kutip jadi tidak ada yang berani dan juga cara mereka melakukan
makin hari makin matang, makin mengerti apa artinya berkuasa dan mempergunakan uang itu untuk sebenarnya. Dan makin tahu mana yang layak sebagai yang mulia, mana tidak. Soal komedian yang benar dan komedian yang palsu. Tetapi ya di luar itu mungkin ada beberapa pencapaian kecil yang kita capai juga. Tetapi yang kedua bahwa di luar pencapaian besar ini sebenarnya kita juga menghadapkan pada satu tantangan yang juga agak besar. Saya pikir yang bagi saya paling mengerikan sekarang setidaknya ada dua hal yang menjadi tantangan mereka. Yang saya tidak tahu seperti apa nasibnya kita berkomunikasi. Pertama adalah melihat makin melemahnya upaya pemerintah dan elit secara keseluruhan untuk berhadapan dengan isu-isu anti korupsi. Seringkali saya menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini memang pribadinya anti korupsi, tapi kalau kita pakai istilah Idul Fitri, nah air itu terbagi kepada 3 jenis kan. Air yang suci, air yang suci mensucikan, ya kan? Air yang ya itu juga air. Pak Jokowi ini terapnya masih air yang suci, tapi belum mensucikan. Jadi beliau diri Bukan cuma tausiah di fatwa. Dirinya dan keluarganya memang bersih. Beliau itu tidak punya keinginan untuk korupsi. Tetapi saya tidak melihat upaya beliau kuat yang untuk menjadi pemimpin nomor 1 dalam konteks memberantas tindak korupsi. Saya khawatir kalau beberapa lihat misalnya yang terakhir kali ini upaya persetujuan terhadap revisi undang-undang KPK, pemilihan anggota KPK yang seperti yang sekarang itu, ditambah misalnya persetujuan beliau terhadap APBN kita yang sekitar 7 triliun untuk pembangunan gedung DPR dan sebagainya itu justru memperlihatkan semacam kompromi terhadap pihak-pihak lain, asal kelihatan beliau jangan diganggu programnya. Yang lain mau boleh apa saja silakan, tapi jangan ganggu saya. Nah ini tantangan yang terberat karena seperti yang kita sebutkan tadi, revisi undang-undang KPK itu jelas-jelas sangat mengancam upaya pemberantasan korupsi. Ditambah sekarang komposisi pimpinan KPK yang ini yang 4 darinya menurut saya sangat meragukan kemauannya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Satu siapa ya? Yang cuma lalu saja yang ada. Karena dia dosen gitu ya. Dosen dan track recordnya dalam upaya pemberantasan korupsi tidak kenal. Dan relatif tidak punya track record juga yang bisa dipersoalkan secara hukum. Yang lainnya kan punya pintu di mana orang mempersoalkan. Artinya dia punya titik lemah untuk ada dijadikan alat untuk dan yang paling parah yang paling parah ini titik lemahnya ada pada soal cara pandang mereka terhadap tindak pidana korupsi ini. Karena saya melihat dari setidaknya 4 orang ini menganggap korupsi itu tindakan kejahatan biasa, lebih karena bersifat malah administratif gitu ketimbang apa ini kejahatan kepada manusia dan kebudayaan gitu. Nah itu persoalan kita yang menurut saya ini agak mengkhawatirkan sangat. Saya pikir kita semua di civil society sudah harus bersiap untuk bersatu kalau sampai kemudian tindakan korupsi ini tidak seperti yang diharapkan. Yang kedua, makin melunturnya moral para politisi kita. makin luntur. Bukan udah luntur dari dulu. Sekarang sekarang Pak. Makanya kan sebenarnya saya sebut makin. Nah, jadi dari dulu sudah luntur, sekarang tambah luntur. Saya pikir apa yang dilakukan oleh MKD sudah sebagai panggung dan sekarang dilihat sebagai ketua fraksi dari Paksi Abu Rizal. Saya mengatakan harus saya katakan menunjukkan kepada kita bahwa para politisi kita ini sekarang minus moral. Di beberapa tempat calon kepala daerah itu mantan narapidana yang tidak pernah malu untuk naik kembali, padahal dia di penjara dahulu pernah mengkhianati jabatannya. Nah sekarang hanya berdasarkan permintaan maaf melalui media massa di tingkat lokal, dia merasa masih punya hak moral untuk kembali menjadi calon kepala daerah.
Nah, menurut saya juga di luar contoh-contoh besar ini kita temukan kasus-kasus yang lainnya. Saya pikir salah satu contoh yang paling banyak kita temukan adalah pada istilahnya itu elemen-elemen pada anggota DPR, hampir semua praktek yang menunjukkan rendahnya moralitas politiknya itu terjadi. Nah, di 2000 tentu saja adalah kepala daerah itu tantangan kita yang terberat. Tapi yang menarik di tengah suasana yang seperti ini, saya melihatnya ada yang secara politik menguntungkan kepada Pak Jokowi, yaitu Pak Jokowi sebagai politisi yang kelihatan kemarin masih ngambang-ngambang, ini sekaligus melihat dari sisi politik soal kabinet yang jalan sendiri ya macam-macam itu, justru di tahun 2012 ini menurut saya Jokowi makin mampu mengkonsolidasikan kekuasaannya. Begitu ya, dia sudah mulai mengatur menteri, sudah mulai dengan sangat menteri-menterinya tanda kutip ya, negeri sekat dengan dia, diri-dirinya selain main, dan tentu saja makin melemahnya kelompok oposisi di parlemen dengan tindakan berbagai moral yang dicela oleh publik, mengakibatkan posisi kelompok-kelompok posisi di parlemen itu tidak mendapat legitimasi politik yang kuat dari masyarakat. Bagaimana hubungannya dengan KIA khususnya dengan PDI Perjuangan? Bahkan setelah reshuffle yang kemarin, menurut saya itu justru pintu yang cukup baik bagi Jokowi untuk kembali lagi melakukan konsolidasi demokrasi. Makanya kita bisa melihat bagaimana Jokowi mengakhiri tahun ini atau pertengahan tahun ini dengan ketawa ketinggi dengan para pelawak. 2 hari berturut-turut ya. Jadi mengetahui para lawan politik. Ya, itu sebetulnya sinyal yang kuat untuk mengatakan sekarang saya mau masuk ke kelas lantas gitu ya. Para pesaing ya, untuk pengganggu macam-macam seperti sudah mulai tertinggal oleh Pak Jokowi. Nah, itu kira-kira kita bisa baca di kisah 2015. Oke. Saya ingin segera ke 2 ahli politik kita, tapi karena waktunya pendek, lebih baik saya siapkan waktu panjang untuk mendengarkan kuliah mereka. Kita kembali ke studio. Sebagaimana yang saya kita waktunya mendengarkan kuliah politik dari Laila Kudus sudah memberikan amatan dari seorang pelaku, seorang aktivis, dan ya mungkin yang menarik adalah satu konsolidasi demokrasi, sebuah soal besar yang sistemik, yang memang kalau kita mau pakai sinisme, ada yang bilang yang siap demokrasi adalah rakyat yang tidak siap berlain, sehingga seluruh keributan di dalam politik, apakah pilkada dan segala macam, bukan keributan di level bawah, tapi keributan di level elit. Tapi yang kedua, konsolidasi kekuasaan dari presiden yang tadinya sangat lemah saat penyusunan kabinet, dan sekarang menurut Ray atau mungkin dirasakan oleh masyarakat, perlahan-lahan Jokowi melakukan mulai mandiri gitu. Walaupun memang soalnya adalah buat para pengusaha dan para ekonom, jangan terlalu lama karena waktu penting sekali. Dr. Ali Muhammad. Terima kasih Bung Ican dan kawan-kawan sekalian. Saya kira catatan yang diberikan oleh Saudara Ray sangat tepat, yakni bahwa berbagai capaian yang harus kita apresiasi dari pelaksanaan demokrasi kita semakin nyata. Pilkada yang hampir semua pihak keamanan, elit politik maupun tokoh agama sangat khawatir akan terjadi sebuah gejolak yang mengganggu pelaksanaan pilkada, ternyata juga berjalan dengan mulus. Polri misalnya membuat surat edaran tentang hate speech ketika berusaha untuk mengantisipasi kemungkinan pola-pola kampanye yang sangat sarkastik, mengganggu, merugikan, dan nyatanya juga tidak banyak diberlakukan. Jadi dalam konteks itu memang demokrasi kita semakin matang, elit politik semakin bisa membawa diri dalam konteks pertarungan arena di mana dia harus kalah menang dan segala sesuatu yang berubah. Satu hal yang
belum dicatat oleh Bung Ray adalah di balik kesuksesan prosedur demokrasi ini, proses politik yang sangat kita apresiasi ini adalah banyak juga peristiwa-peristiwa yang muncul di tengah masyarakat di arus bawah yang menggambarkan sebenarnya pelaksanaan demokrasi belum begitu matang. Pertama-tama adalah munculnya fenomena intoleransi di kalangan masyarakat. Harus kita ketahui bahwa orientasi ideologis partai-partai yang dulu bertarung antara Islam dan nasionalis sudah mulai pudar. Saat ini hampir bisa dikatakan tidak ada sebuah partai yang betul-betul mengklaim dirinya sebagai nasionalis sekuler. Nggak ada yang betul-betul hijau, nggak ada yang betul-betul merah. Iya, Islam pun juga begitu. Bahkan yang kuning pun sekarang ada yang orange. Yang merah. Yang paling baru malah partai idaman ada hijau, tapi hijaunya agak merah gitu. Ada lagi partai merahnya PSI, merahnya ada merah jambu. lebih catchy. Lebih catchy ya, betul. Nah, di situ sebenarnya pada tingkat ini sudah terjadi peleburan ideologis antara Islam dan nasionalis. Tetapi pada arus bawah ada sisa-sisa warisan masa lalu yang mungkin mereka rasakan belum terselesaikan dengan baik. Disitulah muncul gerakan-gerakan yang mungkin itu benar-benar di bawah atau dibakar oleh dari atas, diperkeras. Begini, di bawah dalam pengertian bahwa masyarakat belum begitu siap untuk misalnya saja menerima perbedaan dan sebagainya. Lalu pada tingkat tertentu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok elit yang mempunyai jaringan seperti itu. Misalnya masih ada gerakan-gerakan yang berorientasi pada intoleran, radikal, bahkan belakangan nanti akan saya singgung tentang tantangan agenda Islam internasional yang terbingkai dalam munculnya fenomena Islamic State of Iraq dan Syria yang semuanya berjalin pelindang bahwa tantangan nasional tidak bisa dilepaskan dengan tantangan-tantangan yang sekarang ini mengemuka di level global. Nah, internasi kita catat yang paling parah adalah dua peristiwa besar dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi. Yakni pertama pembakaran rumah ibadah di Tolikara, Papua pada Idul Fitri 2014 gitu. Lalu kemudian peristiwa pembakaran gereja di Aceh Singkil. Disitulah nyatanya dibalik semua konsolidasi demokrasi yang simbolnya jelas ya, satu di Aceh, satu di Papua. Iya, seberapa jauh ini terkait dengan ini sebuah gerakan politik atau ada pekerjaan politik? Melihat sequence politiknya, sebenarnya ini berjalin pelindang dengan persoalan politik, yakni separatisme Papua dan juga belum terselesaikannya perjanjian damai antara GAM dengan pemerintah RI yang masih menyisakan persoalan yang saya kira dalam prosesnya akan terus ditangani oleh pemerintah. Tapi pada dasarnya adalah betapa di tingkat bawah dalam sebuah konsolidasi demokrasi itu ada juga tantangan-tantangan real yang saat ini pemerintah Jokowi harus memberi perhatian serius. Dalam nawacita memang Jokowi secara eksplisit mengkampanyekan tentang pentingnya saling menghormati antar kepercayaan agama dan ini yang paling eksplisit menjaga kebinekaan, kira-kira menjaga multikulturalisme. Pada tingkat itu saya percaya, tapi dalam visi itu Jokowi pulang secara eksplisit memberi perhatian munculnya gerakan-gerakan radikal yang masih mengatasnamakan Islam untuk mendorong terjadinya fenomena-fenomena intoleransi. Yang paling terakhir adalah misalnya desakan organisasi-organisasi ini kepada wali kota Bogor, Bima Arya dalam hal ini untuk membuat semacam pelarangan pelaksanaan atau perayaan Asyura yang diasosiasikan sebagai salah satu ritual Syiah. Nah, semacam inilah yang saya kira akan menjadi tantangan di masa depan. Kita harus akui bahwa jumlah atau intensitas konflik bernuansa agama mulai berkurang. Usaha-usaha untuk melaksanakan atau menggolkan perda-perda bernuansa agama juga semakin sedikit. Tetapi dorongan beberapa organisasi intoleran
yang melalui pimpinan kepala daerah untuk mendesakkan agenda-agenda itu tetap terjadi. Di Bandung begitu, di Bogor begitu, lalu kemudian di Tasikmalaya. Mereka bukan the so-called silent majority, tapi the vocal minority. The vocal minority yang bisa memanfaatkan tantangan lokal di tingkat masing-masing daerah. Memang kecil, tapi kalau tidak kita beri perhatian atau katakan pemerintah abai dalam ini bukan suatu hal yang mustahil, di masa depan akan menjadi tantangan serius dalam pemerintah. Dan Indonesia atau BNPT dan segala macam harus juga mulai menyeleksi orang-orang yang akan masuk. Ya, karena di antara lain beberapa tempat termasuk ada di Poso misalnya, yang jauh di dalam. Juga ternyata ada infiltrasi. Nah, di situ sebenarnya Bung Ican sudah memberi isyarat bahwa tantangan berikutnya adalah di dunia internasional sekarang ini, khususnya di dunia Islam dan Timur Tengah, sedang terjadi gejolak yang kira-kira polarisasi ideologisnya sangat kental, syarat dengan konflik-konflik di mana Islam menjadi bagian yang langsung terlibat dalamnya, yakni munculnya fenomena gerakan ekstrim mengatasnamakan Islam, yaitu Islamic State atau negara Islam Irak dan Syria. Tentu saja terlalu jauh untuk kita tarik langsung, tapi sebagai diskursif action perlu diantisipasi karena magnitud yang dihasilkan dari ISIS ini. Pertama-tama jelas bahwa banyak sekali jaringan-jaringan lama yang sudah mulai mati suri tumbuh kembali dan bergabung dengan ISIS. Lalu kemudian yang kedua adalah yang dulu benderanya lama atau misalnya jaringannya beda, sekarang langsung masuk dalam bangkit lagi dengan membuat semacam interpretasi baru, framework baru dalam mobilisasi gerakan itu. Tapi di samping sesuatu yang mereka menjelaskan begitu sebelum begitu, disambungkan dengan jadi sejumlah media internasional misalnya melihat dengan cemas apa yang terjadi dengan Arab Spring yang akhirnya cepat-cepat jatuh menjadi Arab Fall. Iya. Ya sekarang yang tersisa saya kira tidak ada, bahkan meskipun Arab Fails ya. Indonesia kan apapun juga adalah sebuah raksasa demokrasi yang dikaitkan dengan pendapat umum bahwa Islam intoleran dalam demokrasi. Kan toleransi hanya bisa hidup dalam demokrasi. Dan demokrasi pun hanya hidup kalau ada toleransi. Sebagai negara muslim terbesar, mau tidak mau negara-negara di dunia harus mengakui adalah Islam adalah peragaan yang paling maksimal. Di mana Islam dan demokrasi bersatu. Ya. Di situ sebenarnya debat lama tentang apakah Islam dan demokrasi itu bisa beriringan, berjalan seiring, selaras dan sebagainya. Tapi bukan masalah Islam yang satu. Sebab kalau itu kita tegakkan, maka nyatanya banyak orang-orang Islam yang memang membela demokrasi, setuju pada demokrasi. Kebencian terhadap masyarakat lain seperti Donald Trump itu mengemuka dalam arus politik besar. Nah, bahayanya kalau misalnya Donald Trump yang menang dalam nominasi di Partai Republik. Ya, nah itu yang pasti akan antara mungkin Juni sampai November pasti akan terjadi debat panas antara Demokrat dengan Republik, dan efeknya adalah dunia Islam sendiri termasuk Indonesia. Apalagi sekarang kalau terjadi perdebatan apa saja dalam hitungan detik bisa menyebar ke seluruh dunia. Dan itu adalah gerakan Islam radikal yang masih mungkin menyisakan sel-selnya di Indonesia akan mengatakan, loh, nyatanya ada begitu Pak kita begitunya. Nah, semacam itulah yang kira-kira saya kira dengan nawacitanya Jokowi tidak hanya berhenti pada keinginan bangun slogan tentang multikulturalisme dan toleransi, tetapi juga harus mengantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang pas bagaimana memperlakukan atau menindak dengan baik potensi-potensi radikalisme dan intoleransi di masyarakat kita. Oke. Kita ke Niko. Dr. Niko, kan dalam sejarah kita tahu bagaimana Pak Harto terutama mengerasi politik, membereskan politik dengan keras agar ekonominya bisa berjalan lurus. Bung Karno dulu juga mengambil alih politik dari keriuhan parlemen dan dia untuk efektif kira-kira harus sentralistik, bukan hanya sentralisme Jakarta, tapi sentralisme ke personal. Bukan. Pak Harto bahkan dengan bilang-bilang ya ada Golkar, ada Polri, ada yang
seperti kita tahu, tentara dan sebagainya. Tetapi sekarang kan kita tidak mungkin kembali ke sana. Jadi untuk memudahkan ekonomi recovery seperti yang dikatakan oleh Ibu Yani dan Pak Berli, kita harus kembali ke jalan yang kira-kira politiknya rada dikerasi. Kan tidak, tetap politiknya menghadapi medan seperti ini, ada sosial media, ada orang-orang, ada segala macam. Nah, gimana? Ya, Bang Isan, sekarang ini saya kira kita memang sedang menuju suatu equilibrium baru. Nah, equilibrium baru itu apa? Memang ini masih bisa kita perdebatkan panjang. Di masa lalu, equilibrium itu misalnya antara Jawa, sipil militer, ya, kemudian non-free, Islam nasionalis, dan seterusnya. Tapi sekarang ini memang semakin terjadi multiplikasi aktor di dalam politik kita. Tidak lagi vis-a-vis, ya. Tidak ada vis-a-vis, tidak ada polarisasi yang hanya bipolar. Tapi sekarang ini saya kira kalau kita bicara mengenai center of power, itu centernya itu sekarang sudah jamak. Jadi menjadi centers of power. Nah, setidaknya sekarang ini kalau kita amati terutama setahun terakhir, centers of power di Indonesia itu ada di 5 lokus. Pertama tentu di istana. Ya, istana ini merepresentasikan eksekutif. Kedua tentu di Senayan. Ini merepresentasikan legislatif yang mulia tersebut. Ketiga itu saya kira di wilayah-wilayah seperti Tengku Umar, kemudian di Kudambia dan di beberapa tempat lain, itu di wilayah-wilayah headquarter dari partai politik atau dari pimpinan partai politik. Yang keempat itu di ranah publik ini, di ranah media, di ranah publik yang terbuka. Jadi persepsi publik, dorongan publik itu sekarang semakin kuat juga. Seperti yang kemarin kita ketahui sendiri ketika Menteri melarang Gojek, atau langsung muncul berbagai macam tekanan, Presiden tadinya sudah langsung menyuruh membatalkan. Yang kelima ada di lokus di daerah. Tadi sudah disampaikan ke Kada dan kemungkinan lokal dan seterusnya. Saya kira di 5 pusat-pusat kekuasaan itu benar-benar sekarang saling berinteraksi, sehingga ketika kita harus melihat politik Indonesia sekarang tidak lagi bisa dilihat hanya di Jakarta, hanya di poros istana dengan Senayan. Poros istana Senayan seperti tadi Bang Rey sampaikan, kasus Setnov, ya mungkin kita bisa melihat perbedaannya. Satu mengundang komedian benar, yang satu merupakan komedian palsunya, gitu ya. Yang benar-benar bikin kita terjaga. Nah, kemudian yang antara istana dengan pusat-pusat partai politik itu juga sangat dinamis. Jadi dinamika yang terbentuk ini saya kira pada akhirnya nanti akan mengarah pada politik yang Maxwellian, berdasarkan hal Maxwell ya, who gets what, when, and how. Jadi ini masalahnya ya bagi-bagi dulu, karena konsolidasi kekuasaan ini adalah konsolidasi dari kue kekuasaan besar ini mau di alokasikan ke siapa-siapa. Nah ini saya kira 1 tahun ini proses alokasi itu sudah hampir selesai, sehingga konstelasi politik itu semakin sudah terbentuk. Jadi kalau di awal-awal pada 100 hari pertama itu kita benar-benar merasakan bagaimana partai pendukung pemerintah, dalam hal ini PDIP itu benar-benar menjadi partai yang paling galak. Ingat kasus BG, KPK dan seterusnya itu luar biasa galaknya, sampai pada saat kongres PDIP pun juga Presiden diperlakukan secara tidak semestinya, ya, tidak diberi tempat untuk bicara, jalan masuknya saja tidak disambut sebagai halnya seorang kepala negara, kepala pemerintah dan seterusnya. Tapi sekarang belakangan ini saya kira sudah mulai menunjukkan suatu perubahan yang signifikan setelah memang Presiden bisa juga mengalokasikan beberapa tempat, posisi maupun juga akomodasi politik terhadap partai-partai yang ada di dalam maupun juga partai-partai yang ada di luar. Dan ini tidak mengherankan, misalnya sekarang PAN pun juga sudah menyatakan secara terbuka gitu kan, ingin menjadi bagian dari pemerintah, menjadi pendukung dari pemerintah. Jadi tugas ke depan saya kira dalam konteks untuk menjaga stabilitas politik ini adalah ya meneruskan proses politik yang Maxwellian ini, sekaligus juga untuk mengkonsolidasikan secara internal kekuasaan eksekutif sekarang ini. Ya, artinya dia baik pasti akan menang, gitu ya. Nah, mudah-mudahan. Soalnya adalah kita sabar atau tidak. Oke. When-nya itu kita jawab setelah kita mendengarkan jurnal 9. Indonesia dengan topik menjaga dana ekonomi politik 2015
dan masih bersama dengan Channel Webah, Dr. Siramotik dari tadi, Daerah Kogi, Ketua Lingkungan Indonesia, Dr. Dari Mandala Daya Kolombinya, Dr. Ali Mahir, dosen UIN Jakarta, dan juga Dr. Ketua yang tadi baru saja selesai menguasanya. Saya masih kembali ke Niko dalam soal seperti itu kan. Kita bagaimanapun juga menyelesaikan pekerjaan rumah tapi terus berkompetisi. Tidak usah keluar-keluar, kita berkompetisi dalam masyarakat ekonomi ASEAN saja. Banyak yang ragu, termasuk teman-teman yang di pengusaha yang mengatakan, waduh kalau begini kita tidak bisa gitu. Tapi kan kita we have to, tidak mungkin tidak, dan bahkan TPP pun Trans-Pacific Partnership. Ya saya kira untuk urusan-urusan yang sifatnya jangka menengah panjang itu memang kita agak lemah di dalam hal persiapan. Jadi untuk TPP itu masih jangka panjang sekali karena kita baru mengambil intensinya. Tapi untuk menuju yang lebih dekat seperti masyarakat ekonomi ASEAN yang harusnya sudah dipersiapkan lama yang lalu-lalu, itu sekarang juga masih banyak sektor yang saya kira seperti tadi disampaikan juga dalam hal policy coordination itu tidak ada. Policy coordination-nya nggak ada, sehingga kemudian seperti yang tadi disampaikan muncul banyak inkonsistensi. Dan ini saya kira pemerintahan sekarang ini mengoalisi banyak masalah-masalah dari pemerintahan sebelumnya ya, yang juga membuat kebijakan-kebijakan itu yang kadang juga tempat izin ataupun juga kebijakan yang sifatnya itu tidak konsisten. Jadi di awal pemerintahan kita ini saya kira 100 hari pertama itu masih ada honeymoon ya. Jadi tingkat kepuasan ini masih tinggi, waktu itu masih sekitar 58%, tapi ketika sudah 1 tahun sudah turun menjadi 43,5% ya, tingkat kepuasan publiknya pada bulan Oktober. Dan itu saya kira disumbang juga dengan tadi ada banyak kebijakan yang membuat hal-hal yang di bawah ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bahan pokoknya turun, kemudian pelayanan publik yang masih turun dan seterusnya. Kalau hal yang dasar masih belum bisa beres, maka saya kira kita akan sulit juga untuk bisa benar-benar kompetitif keluar dalam hal misalnya kompetisi di lingkungan Asia Tenggara untuk menghadapi KPA, kemudian nanti untuk menghadapi misalnya regionalisasi yang lebih luas lagi dalam konteks misalnya TPP atau juga regionalisasi di Asia Timur. Di Asia Selatan. Memang perbaikan-perbaikan sudah mulai. Saya kira dengan rezim developmentalisme sekarang ini, di mana membangun infrastruktur dan segala macam itu menjadi suatu prioritas, saya kira untuk jangka selanjutnya 3 sampai 10 tahun itu pastinya akan ada banyak perubahan. Tidak dari sisi infrastruktur dasar mungkin kita akan makin kompetitif. Ya logistik dan segala macam mungkin nanti bisa menjelaskan bisa lebih kurang, tapi ada masalah yang lebih berdasar di situ, Pak. Politik kita ini masih tetap belum bisa menunjang suatu proses ekonomi yang efisien. Pemerintah pusat mencanangkan deregulasi, mencanangkan misalnya penyederhanaan perizinan dan seterusnya. Mungkin untuk tertentu bisa 3 jam, yang lain mungkin 3 hari, yang lain mungkin hanya berapa puluh hari. Tapi itu hanya teori saja, di tingkat pusat kalau semua sudah lengkap. Sementara untuk melengkapi itu sampai ke tingkat bawah itu juga saya kira masih bisa membutuhkan waktu mungkin berbulan-bulan karena ada rezim pemerintah pusat, rezim pemerintah provinsi, rezim pemerintah kabupaten kota, dan sekarang ada rezim pemerintah desa juga. Masing-masing punya otoritas, punya wilayah. Sehingga koordinasi ke bawah ini makin sulit lagi. Ini saya kira menjadi tantangan ke depan yang memang harus segera diselesaikan. Jadi kalau kemarin Pak Presiden menyatakan masih ada sekitar lebih dari 40.000 perizinan yang harus di 40.000 termasuk daerah itu. Iya, termasuk daerah Perda dan juga nanti misalnya kalau kita mau ngurus apa harus sampai ke RT, RW dan segala macam. Ya kalau misalnya kita mungkin masih tinggal di situ. Kalau misalnya itu dasar dari luar negeri harus ngurus dari RT, RW dan seterusnya, dan semua banyak orang untuk mengurus seperti itu. Saya kira ke depan memang simplifikasi pemerintah itu jadi suatu kebutuhan. Karena itu dengan rencana misalnya pemilu serentak nasional, pemilu serentak lokal dan segala macam, itu saya kira nantinya mudah-mudahan terjadi konferensi politik dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah. Jadi politik dengan segala prosedurnya tidak lagi menjadi upacara yang mahal. Karena seperti kata JK sebelum kita satukan sekarang upaya penjatuhan pilkada saja dulu. Kata Pak JK, kita ini negara dengan pemilu berbeda.
Setiap 2 minggu ada 1 pemilu. Ya, dan akhirnya kita ujungnya kan demokrasi tadi seperti kata Bu ya, ini demokrasi yang dijalankan. Tapi kan ekonomi kan harus menjadi urusan utama. Jangan sampai demokrasi yang fungsinya lebih menunjang ekonomi malah menjadi beban. Tapi kan sebetulnya demokrasi itu yang lebih sendiri dan ekonomi yang lebih. Ada tambahan dari sebenarnya kita tidak kekurangan uang. Misalnya kalau kita lihat sedikit saja beberapa contoh daerah-daerah. Daerah itu di atas 1 triliun tidak bisa berapa. Tapi ada juga daerah yang di bawah 1 triliun. Hampir semua kebutuhan warga itu, ya tentu kebutuhan warga itu kan kesehatan, pendidikan, taman-taman yang bagus, ya, pusat-pusat olahraga dan sebagainya. Bantai misalnya tidak selesai. Seingat saya APBD-nya sekarang ini kan sekitar 600 sampai 900 miliar. Tapi ada satu ini bagaimana bantai itu dan bagaimana warga sesuatu. Tetapi contoh yang lain Tangsel. Wah, Tangsel itu tidak kampung saya itu Tangsel itu seingat saya 3,7 triliun. Di mana daerahnya boleh disebut sepertiganya kan sebenarnya di swasta. Jadi yang perlu ditata itu kan 23 daerah, tapi jujur saja warganya. Jadi artinya menurut saya problem kita seperti ekonomi, kita tetap punya uang untuk membangun. Masalahnya yang kita hadapi sekarang ini tidak ada pejabatnya atau tidak banyak pejabatnya yang betul-betul mempergunakan uang yang kita miliki itu sebelum selesai pekerjaan rakyat. Itu persoalan kita yang utama. Jadi kembali dan kalau kita merujuk ke hasil pilkada yang kemarin itu, ya kita agak pesimis. Ada perbaikan yang signifikan. Bahwa ada perbaikan, ya pertama kenapa? Hasil pilkada yang kemarin itu hampir lebih 80% mungkin ya tetap orang yang sama masuk ke pemerintahan, incumbent, petahana. Tapi boleh disebut dari petahana ini kan ada sekitar 40 sampai 45% petahana yang masuk ini. 80% dari petahana ini menurut saya prestasinya biasa-biasa. Apalagi juga masalah Pak mungkin salahnya petahana yang biasa-biasa, penantang yang datang juga ya juga. Tapi yang saya mau bukan konteks punya, yang saya mau katakan itu artinya apa? Kalau kepala daerah dengan prestasi yang biasa-biasa tetap memimpin, ya kita akan melihat setidaknya 40% daerah kita itu sepertinya nggak akan ada perubahan yang signifikan. Untuk dalam kasus seperti yang kita sampaikan, bagiannya pemerintah daerah. Jadi memang soal di daerah bukan pada banyaknya dana, tapi banyaknya gagasan. Banyaknya ya, dan tidak ada yang baik tadi yang disebutkan. Tidak ada yang baik untuk. Tapi itu kan udah ada dalam hukum untuk yang baik. Nah itu dia. Persoalannya kan dan para politisi kita ini seringkali menurut soal hukum itu persoalan. Itu yang saya sebut tadi, makin merosotnya etik ya, dan moralitas dari para politisi kita. Misalnya, kan tidak ada hukum yang mengatakan bahwa kalau Anda sudah disangka berat, dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Tapi kan tidak ada hukum yang mengatakan tidak boleh demokrasi, kan tidak ada gitu ya. Kalau Anda cari-cari itu ya memang ada. Sama dengan begini, kita rendahkan kita punya kualitas. Kan tidak ada larangan kecil di jalan. Hukum cuma buka. Ada saudara fungsi, ada tulis jalan fungsi jalan ada. Tapi apa berarti orang kecil? Nah itu yang kosong yang saya sebut tadi, yang kosong di politik kita sekarang. Karena mengukur demokrasi itu semata-mata dari soal apa yang tertulis di dalam peraturan. Itu yang seringkali saya sebut sebagai para politisi yang memahami demokrasi secara nominalis. Jadi pokoknya aturan saja aturannya, tapi moral tidak sebetulnya. Nah, oleh karena itu menurut saya ya, yang menariknya ini kalau kita buang potong partai dan partai secara umum, skup non partai ini kan meskipun secara aturan skup partai politik pasti yang lebih besar. Artinya yang saya sebut skup non partai ini makin besar. Publik kita baik secara berjamaah, kelompok, identifikasi sebetulnya kan sekarang jauh lebih banyak dari orang-orang yang identifikasi dirinya sebagai bagian dari partai politik. Istilah saya sekarang ini partai politik kita itu sekarang tinggal pengurusnya doang kok. Anggotanya udah nggak berani survei terakhir yang dilakukan oleh salah satu kantor kita sekarang bisa pada musda komunikasinya. Iya.
survei terakhir yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei yang kita baca, hampir mayoritas pendukung KMP, partai politik KMP, menyatakan tidak puas pada DPR, dan mereka menganggap bahwa 10 tahun terakhir inilah DPRD yang paling buruk kinerjanya. Kita mau mengatakan adalah gitu ya, apa namanya, skop partai itu sendiri makin besar, partai itu tinggal pengurus sampai kerana. Coba. Tapi pada saat bersamaan berbicara, kekuasaan partai politik itu makin besar oleh undang-undang dan sebagainya. Nah, di sini mungkin kalau disebutkan kali semacam anomali itu, publiknya makin besar, apa namanya, kesadaran macam-macam. Tapi pada saat bersamaan, publik yang besar itu ditangkangi oleh kekuasaan politik yang makin besar. Saya coba pindahkan peta itu ke peta ekonomi. Kan kita tidak mau menjadi negara etatis. Kita bukan negara bersifat. Kita juga negara yang kita tidak mau liberalisasi ekonominya itu betul dilakukan. Tapi rebutan kue antara negara dan swasta ini selalu jadi perkara kita dalam pelajaran ekonomi politik kita, ini selalu menjadi soal. Nah, Bu Yani, gimana Kadin atau rombongan pengusaha melihat ini, karena kalau kita lihat keributan yang terjadi dalam ranah politik kita terkait dengan sumber daya yang diurusi oleh pemerintah, oleh negara. Misalnya keributan sekitar keributan sekitar pertambangan dan sebagainya. Padahal kan dunia usaha bahasa itu, dan kedua, apakah memang masih layak negara mengurusi soal yang bukan kompetensi? Kompetensi negara kan memberi pelayanan publik, bukan berdagang. Terlalu banyak, masih banyak yang terjadi ditambahkan jumlah BUMN kita yang mestinya untuk nggak usah itu deh, swasta atau masyarakat bisa melakukannya. Nah, ini yang menarik, saya selalu melihat begini, mesti ada perbedaan peran fungsi antara BUMN dan BUMS. Kalau tidak ada BUMN dan BUMS, nggak usah disebut namanya BUMS, BUMN langsung aja dalam dunia usaha. BUMN, BUMS. Lalu apa bedanya BUMN, BUMD dibanding dengan BUMS? BUMN, BUMD itu mempunyai tugas beban karena dia saham yang dimiliki oleh negara. Sebagian tugas kenegaraan yang tidak bisa dijalankan langsung oleh negara itu lewat BUMN. Misalnya penerbangan kritis yang tidak menguntungkan demi memobilisasi ekonomi di satu daerah. Swasta nggak mungkin masuk. Pelabuhan kecil di daerah. Ini kan duitnya di pemerintah. Oleh sebab itu kinerja atau indikator BUMS itu BUMN atau BUMD harus beda dengan kinerja indikator pada BUMS. Kalau swasta profit yang utamanya. Tapi kalau misalnya bank pemerintah sekarang BNI, BRI dengan Mandiri, jangan dilihat dari berdasarkan keuntungannya aja, tapi seberapa banyak bank-bank ini berperan menumbuhkan ekonomi. Misalnya kalau BNI fokusnya ke rakyat, gitu, perlu perbankan untuk rakyat. Seberapa banyak rakyat yang mendapat kredit? Oh ya, yang namanya rakyat dalam nasabah BNI itu jangan rakyat Jakarta. Iya, masuk di daerah. Kemudian Mandiri. Misalnya Mandiri dan BNI. Masih dilihat juga misalnya BNI Mandiri berapa dari keuntungannya itu uang yang disalurkan ke dunia usaha. Untuk kalau misalnya mereka menyalurkan dunia usaha bukan taruh uangnya beli sur, kemudian taruh di SBI dan sebagainya. Nah itu yang membedakan di bank, misalnya bank pemerintah dengan bank swasta. Kalau nggak, apa bedanya? Kalau tidak, apa bedanya? Sosialisasi saja. Kalau memang yang sudah dilakukan oleh swasta, silakan aja swasta. Jadi kata-kata statement Lino, misalnya I make this company rich, so rich, itu salah. Lino itu memfasilitasi agar misalnya dwelling time berkurang, kemudian dunia ekonomi, kemudian pengusaha kalau misalnya mau ngirim bisa dipercepat. Kalau saya coba kebetulan saya tidak benar ya. Tapi kalau tidak salah perubahan ekstrim ini kan setelah reformasi. Dulu BUMN disebut sebagai agent of development, sehingga tidak bisa BUMN menjadi sebagai cash cow dari negara. Tapi memang itu juga. Nah, extremely dipindahkan menjadi pokoknya BUMN. Oh, apa saja bermain sana harus tunduk. Nah itu nggak benar, betul sekali. Dulu memang agent of development. Agen pembangunan ada membangun dinasti. Nah itu, tapi kalau kita lihat kan dulu prakteknya juga salah. Yang main di BUMN juga kita tahu lah.
link tertentu saja gitu. Dan cuma yang sekarang kita mau lihat, kalau memang itu sudah bisa masuk swasta, BUMN akan diri, nggak perlu lagi gitu loh. Nah, misalnya sekarang katakanlah kita ini mau ekspor keluar, UKM nggak mungkin begitu ekspor. Kenapa? Kalau kita bicara UKM di daerah, persoalannya adalah mesti bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, aturan main perundang-undangan. Nah, BUMN trading ini yang dulu ada Pancaniaga, Wiraniaga dan sebagainya, mereka itu yang mesti bertindak sebagai penampung. Ini yang terjadi di Jepang. Cukup UKM bikin produksi produk barang, pemasarannya diambil oleh BUMN, mereka yang masuk pasar. BUMN tetap making money, tapi kan dan jadi size-nya besar kan, size-nya besar. Nah, tadi kalau kita mau bicara soal bagaimana mendistribusikan ini, kekuasaan kalau di politik, tapi kalau misalnya di ekonomi, kuenya supaya yang menikmati kue ekonomi ini bukan hanya 5% dan 10% pemain yang besar itu. Yang kita nggak boleh bangga 10 besar orang kaya di Indonesia ada di 10 besar orang kaya di misalnya di Asia ada di Indonesia. Kita harus bangga misalnya bahwa kontribusi atau growth di Indonesia ini itu kontribusi dari katakan 80% penduduknya, bukan hanya 10% orangnya. Nah itu yang kurang. Belum lagi kita bicara indeks pembangunan ya. Nah itu persoalan lain. Menurut saya itu yang perlu menjadi concern kita ke depan ini. Berli, angka-angka bisa menjelaskan nggak waktu BUMN itu masih pro etatisme tanda petik, walaupun etatismenya lebih ke klan atau kelompok politik. Terus kedua, saat BUMN jadi benar-benar seperti perusahaan swasta kemudian, sehingga sekarang banyak orang-orang BUMN itu justru berasal dari swasta gitu. Ya, jadi kira-kira kalau ada kategori yang jelas ya, antara BUMN yang memang untuk social business atau istilahnya monogamous, ya di Bulog nggak bisa ditutup untung, dia memang rugi, dia beli dari masyarakat ketika harga sedang jatuh, kereta api juga kapal ya politis dan lain-lain. Itu memang ada yang memang KPI utamanya nggak ya memang nggak boleh jasa marga nggak boleh juga. Nah, ya sebenarnya boleh. Nah, tapi di lain sisi di titik ekstrim lainnya memang ada BUMN yang untuk tingkat global itu dukungan negara. Seperti yang pertama seperti airline, airline itu kalau dia satu airline satu air transit untuk negosiasi rute akan lebih mudah kalau dia akan mudah bukan rute internasional. Jadi ya walaupun sekarang kecenderungan flag carrier udah habis untuk lemah ya. Terus Boeing misalnya kan. Jadi memang ada apa yang memang butuh support negara buat yang tingkat global. Nah ini yang harus jelas ya Pertamina juga kan harus kita sedang mau ekspansi ke pasar minyak dan gas di Afrika, dan juga di Indonesia itu harus support negara. Nah ini kategori mesti jelas, karena yang memang COVID, yang konsumsi atau mungkin di kelompok kan banyak sekali BUMN kita, ada BUMN yang main misalnya garam, ada BUMN yang main perdagangan, ada BUMN yang ngurusin kertas, ATD, ngurusin keuangan. Kan kita bisa memetakan dan akhirnya memilih mana BUMN yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi jika tadi mengacu pada Bu Yani, BUMN itu dibutuhkan kan untuk memberikan fondasi. Jadi misalnya kalau ada yang ditawarkan ke swasta, tawarkanlah pelabuhan yang bagus. Karena kalau pelabuhan yang bagus, mana mau beli? Tetapi pelabuhan yang bagus tadi justru negara masuk situ. Kan fungsi negara kan masuk pada tempat di mana masyarakat tidak ada. Bukan sebaliknya, karena ada masyarakat yang kok banyak duit nih. BUMN dan BUMD dibikin untuk justru berpikiran sini. Ya, saya setuju banget. Misalnya kalau kayak kita lihat misalnya Pertamina itu sudah tidak selayaknya lagi ngurus soal bukan bensin yang subsidi dan sebagainya, itu kasih aja ke Bulog. Pertamina itu sudah mesti mengurus di bagaimana misalnya di hulunya, bukan jualannya ya. Jualan keraya sudah kasih aja ke Bulog. Pemboran, refinery, kemudian energi terbarukan, kemudian turunannya lagi itu sudah mesti masuk Pertamina. Kalau ada di tengah logistik dan shippingnya juga bisa masuk
Gak usah di berhadapan dengan Jangan Pertamina hari ini Pertamina mungkin energinya 75% sampai 80% hanya ngurusin subsidi. Retail yang nggak perlu pekerjaan data masih perlu udah sekalian gitu loh. Nah saya melihat misalnya itu saya setuju juga misalnya. Swasta saja Bu. Kalau swasta begini, swasta harus making money. Sekarang Anda lihat. Tadi. Dan artinya begini, kadang-kadang saya setuju swasta itu ya kadang-kadang ada yang karena nilainya besar sekali swasta sulit masuk sehingga misalnya minta jaminan dan sebagainya. Nah kita juga sadar tidak semua itu bisa masuk. Ada misalnya BUMN harus masuk, boleh-boleh saja BUMN masuk, tapi kita memang setuju sekali mesti dikatakan ini implikasinya seberapa banyak. Keuntungan dia boleh dapat keuntungan, tapi tidak harus ansih keuntungan, tapi juga multiplier efeknya juga. Oke. Dan jangan kira hanya negara dan swasta berebut, negara dan negara juga berebut. Misalnya dalam kasus gas antara Pertagas dan usaha Pertamina dengan PLN, perusahaan kayak negara. Ya. Tapi udahlah nanti kita lanjutkan lagi setelah iklan. Pertarungan klasik antara mau negara yang urut atau swasta. Yang di sebelah menganggap pendukung etatisme masih dikasih kepada masyarakat. Kan masyarakat ada yang puaskan sehingga dia yang menguasai dan negara. Sebenarnya pihak yang dia ada di masyarakat maka betul kelihatannya seperti negara itu, tapi sebenarnya itu adalah aktor atau orang dalam negara. Ini kan debat panjang yang zaman kita mulai sekolah yang kita belajar dan sampai sekarang terjadi perebutan pada jabatan-jabatan politik tidak lain dalam perebutan sarana untuk mengelola sumber daya ekonomi. Nah soalnya adalah apakah kita dengan problem sebesar ini bisa memetakan atau katakanlah bahan dunia ini dikembalikan ke normal dari yang tadinya bahan dunia berada di sebelah kiri di mana perusahaan negara itu adalah benar-benar sepenuhnya diurus negara tanpa hitungan yang bersifat bisnis sehingga Pertamina merugi pun dan yang untung adalah mengurusnya. Pertamina merugikan negara pun tetap jalan dan sebagainya sehingga begitu reformasi semuanya berubah menjadi ekstrim. Semua perusahaan harus diubah menjadi persero. Dulu kita tahu ada perusahaan umum, ada perusahaan jawatan, perlu kerja. Sekarang menjadi persero semua. Nah, gimana nih politik menyelesaikan soal politik yang paling kalau kita tahu banyak orang masuk politik justru untuk membesar ekonominya atau bisnisnya. Ya, saya kira gini Pak. Sayangnya pemerintahan kita sekarang ini itu memang agak miskin dengan wacana-wacana besar untuk melakukan reformasi secara struktural. Yang kita dengar memang sifatnya itu perbaikan-perbaikan yang incremental, ya kan? Paket regulasi pertama ada 130 item, paket regulasi kedua ada berapa puluh item, ketiga teman-teman dan ketujuh. Tapi kita semua lupa. Tidak mungkin para menteri dan juga para birokrat pun juga nggak tahu. Jadi membereskan masalah di hilir ya. Ya, jadi sudah membereskan itu hanya pada yang di hilir ini. Sementara tuh yang struktural yang besar-besar tadi, saya kira kalau selama setahun ini memang pemerintah kita ini, pemerintah itu dalam artian adalah eksekutif dan legislatif itu benar-benar miskin wacana untuk itu. Jadi misalnya pembahasan revisi undang-undang yang sangat penting tahun ini itu kan nggak berjalan semua. Yang terjadi undang-undang hanya berapa 3, ya kan? Undang-undang yang seharusnya sudah mulai bisa dibicarakan untuk mengubah tatanan itu hubungan pemerintah dengan dunia usaha, dengan swasta, BUMN dengan swasta, BUMN dengan misalnya pasar global dan seterusnya itu nggak berjalan. Jadi memang saya kira itu tidak terlepas juga dari apa yang terjadi di DPR. Para yang mulia itu kemarin mungkin terlalu sibuk mengurusi rekan-rekan bisnisnya gitu kan, sehingga mereka lupa untuk membahas hal yang penting. Jadi mereka membahas hal-hal yang penting bagi diri dan kelompoknya, tapi tidak yang bagi negara. Itu saya kira kelihatan sekali. Karena di akhir-akhir yang dipaksakan pun juga yang akan dibahas apa? Misalnya undang-undang tax amnesty, pengampunan pajak. Pengampunan pajak itu siapa? Untuk pengampunan pajak, orang-orang yang tidak bayar pajak. Ya bayar pajak siapa? Ya pasti teman-temannya atau sponsor-sponsor dari para politisi tersebut. Kenapa mereka tidak membicarakan hal yang sangat penting tadi, misalnya terkait dengan
undang-undang perdagangan, undang-undang yang terkait dengan perindustrian, undang-undang yang terkait dengan usaha kecil menengah, terkait dengan persaingan usaha, sehingga benar-benar ekonomi yang kita itu benar-benar misalnya sepanjang republik ini berdiri, kita tahu republik ini lautnya lebih banyak daripada pulau, dan pulau itu bisa karena kita belum punya undang-undang kepemilikan. Ya itu saya kira betul sekali. Jadi masih ada beberapa hal yang secara struktural itu benar-benar dibutuhkan. Padahal secara historis pertumbuhan pusat pertumbuhan kita adalah pertumbuhan bandar-bandar kalau kita lakukan. Jangankan ke pelabuhan, Pak. Kita ini dari secara republik berdiri itu sudah punya presiden, tapi nggak ada undang-undang kepresidenan. Gitu. Ini hanya satu contoh saja yang secara benar-benar secara struktural. Dan seringkali ada undang-undang yang masuk jalan tol tiba-tiba dibahas oleh badan legislasi, ada undang-undang yang kok lama sekali. Apa seleksinya? Barangkali yang kau ada kebocoran dari kan juga banyak teman di sana. Nah, proses legislasi di DPR ini memang sekarang ini agak kacau dalam artian dari sisi proses kinerja maupun juga dari sisi arahan-arahan politik di DPR. Balik itu terkadang tidak bisa memutuskan apa yang seharusnya dibahas sebagai prioritas. Balik tidak bisa. Badan legislasi terus mereka hanya menyusun list, tapi setelah disusun list itu mereka nggak bisa kemudian menugaskan pada komisi untuk kemudian membahasnya. Karena pembahasan untuk revisi undang-undang itu memang tergantung dari kemauan fraksi. Apakah fraksi-fraksi di DPR itu mau atau tidak membahasnya. Kemudian dari persetujuan pimpinan DPR, apakah pimpinan DPR ini menugaskan atau tidak para komisi untuk membahasnya. Kalau penugasan tidak ada, ya memang komisi tidak akan bergerak. Sama halnya dan kemudian kalau pimpinan misalnya mengganti anggota dewan dengan cepat atau anggota MKD, itu bisa. Tapi kalau nggak ada, bisa nggak diselenggarakan menjadi antrian di balai sana, balai legislasi sana terkait dengan yang paling dekat urusannya langsung dengan partai politik atau dengan orang-orang di sana itu lebih cepat. Sementara yang terkait dengan urusan orang banyak seperti ya apalah untuk strategis itu mungkin lebih lama, maknya lebih lama makin di bawah. Saya kira itu bisa juga karena sekali lagi Bang, partai-partai besar sekarang ini kan semakin lemah komandonya. Ya. Golkar karena dualisme sehingga kemudian membuat masalah bagaimana isu-isu strategis ini akan dikelola. Balik ini salah satu ketuanya adalah Pak Firman Subagio dari Golkar. Terkadang kalau sudah masuk ke fraksi, masuk ke komisi itu mungkin sudah lain cerita, ya kan? Jadi mungkin di komisi merasa nggak ada approval dari pimpinan DPR-nya, pimpinan DPR-nya juga masih bingung. Saya harus mendengar ke siapa lagi, harus konsult ke siapa, ya kan? Kalau dulu mungkin jelas arahnya adalah konsult ke pimpinan partai dan ke pemerintah. Juga anak-anak juga bingung. Ya, mungkin sekarang sudah membaik karena Menko Polhukamnya ya urusan pembuatan undang-undang yang terkait dengan Polhukam itu sudah makin firm, gitu kan. Sebelumnya kan enggak. Kemudian yang Menko Perekonomiannya sudah semakin firm, tapi yang Menko Kementerian mungkin masih agak membingungkan. Sehingga DPR itu juga bingung ketika mau membahas peraturan revisi undang-undang selesai. Saya kira ini menjadi masalah karena itu kalau pimpinan DPR itu tidak segera diperbaiki, saya kira kualitas dan juga kinerja DPR itu secara keseluruhan nggak akan membaik, sehingga banyak hal-hal yang sifatnya struktural itu nggak bisa diselesaikan dengan cepat. Ya, karena seluruh keluhan atau masalah yang disampaikan oleh Mbak Yani dengan Mas Ben kan ujungnya kan harus dirubah undang-undangnya kan nggak bisa tiba-tiba di. Nah sekarang Pak Ali Muharif dalam manajemen politiknya kan iya, sekarang ini kan makin kelihatan bahwa persetujuannya itu mulai ada bergerak ke kelompok pendukung pemerintah ya, masa depan dan segala macam. Apakah ini bisa dikatakan akan bertambah lagi dengan misalnya PKS yang akan lebih berada di posisi tengah, itu tidak lagi menjadi pendukung berat dari KMP dengan terjadinya perubahan kepemimpinan yang diam tapi cukup radikal dalam sana. Saya kira memang harus kita akui terjadi semacam suara yang lebih tegas bagi kelompok-kelompok kepentingan yang berideologis tadi itu ke dalam parlemen. Jadi ada semacam parliamentary group to
ideologi agenda, kira-kira. Jadi semuanya dibawa ke parlemen dan tidak lagi di jalanan, tidak lagi di akar rumput. Semua itu lalu kemudian mendorong, bagus dalam hal menata perilaku politik elit ya. Nah di situ saya kira saat ini semakin pragmatis. Nah yang menjadi pertanyaan adalah bahwa apa sih yang tersisa dari semua agenda ideologis tadi, misalnya Bung Niko sama sekali tidak menangkap bahwa perilaku partai betul-betul dibentuk oleh akar ideologi, tapi lebih pada bagaimana membangun pemerintahan yang baik, interest yang melekat dalam politik kepartean di situ. Lalu kemudian bahkan prioritas pun tidak kelihatan bahwa partai betul-betul berkeinginan untuk membangun institusi. Jadi politik benar-benar sebagai politik itu sendiri. Iya, politik eksis. Saya kira gitu. Sekian sekarang. Nah, tetapi ada yang agak bagus nih, yakni bahwa seperti yang Mbak Yani tadi singgung, bahwa semakin pentingnya perangkat institusi pemerintahan daerah dalam hal memutar roda ekonomi dan juga mengarahkan perilaku masyarakat dalam membangun. Jika daerah tadi dipimpin oleh orang-orang yang punya kekayaan gagasan seperti kata Reza. Benar. Disitulah sebenarnya yang saya kira melanjutkan dari apa yang diharapkan Bung Niko adalah bahwa aktor-aktor politik daerah, khususnya mereka yang sudah masuk ke dalam struktur pemerintahan, semestinya mempunyai katakanlah preferensi kebijakan yang betul-betul berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Nah, atau misalnya alih-alih mereka studi banding ke negara lain, dibandingkan ke daerah lain yang bisa untuk untuk mencari comparative advantage masing-masing daerah. Contohnya begini aja, kita tahu proses dalam penanganan asap misalnya, tidak ada pemerintah daerah yang mengalokasikan APBD-nya untuk kepentingan penanggulangan bencana, khususnya asap, sama sekali. Tetapi ada lagi, bantuan sosial menempati kira-kira 30-40% APBD bansos. Dan itu kan mengindikasikan bahwa rupanya selama ini perumusan anggaran daerah, belanja daerah saja itu murah hati betul, masih disyarat dengan kepentingan untuk mempertahankan elektoral. Nah, Bang Ray misalnya sudah memberi syarat, kalaupun kita ekonomi terpuruk sekalipun, itu kita mempunyai kapasitas untuk membangun kesejahteraan secara umum ya, pendidikan, kayak kesehatan dan sebagainya. Tetapi karena memang prioritas di kalangan para politik di daerah ini tidak berorientasi pada kesejahteraan tadi, maka ya akhirnya macam-macam. Bukan hanya itu lalu jatuh pada kroni dan lainnya, tapi juga kadang-kadang mendorong mereka untuk berbuat curang, lalu kemudian ujung-ujungnya masuk penjara. 300 sekian orang dari kepala daerah sekarang ini berurusan dengan masalah hukum, urusan korupsi. Nah, ini kan menggambarkan pada kita bahwa pilkada yang sudah kita lewati ini semestinya bisa membantu arus perubahan besar yang mestinya diemban oleh pemerintah daerah, khususnya dalam misalnya peningkatan kesejahteraan, otonomi daerah, dalam hal penanganan konflik sosial misalnya. Sekarang ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 6/2012 itu memberi kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah daerah untuk mengantisipasi, membangun semacam early warning system untuk penanganan konfliknya, untuk penanganan pasca konflik misalnya membawa pulang pengungsi, menyediakan modal kerja dan sekolah. Itu kan semakin mendorong pemerintah daerah untuk berperan dalam konsolidasi demokrasi tadi itu. Oke, itu dari saudara Dr. Ali Nur Harif. Kita iklan lagi untuk satu segmen. Kita akan berikan kesempatan lagi Bu Yani Dr. Sudiarto Motik untuk apa yang mau dijadikan lain. Dan kalau saya jadi staf JTT, saya akan mendengarkan dan merekam diskusi ini, dan sebenarnya dengan mereka diskusikan ini hampir menjadi persoalan utama yang dari 2015 yang akan masih menjadi masalah 2015. Baik, saya kira begini,
kalau dari segi dunia usaha memang kita ingin sekali yang penting yang pertama bahwa pemerintah supaya usaha ini maju kan berarti purchasing power-nya dari masyarakat harus nambah. Bagaimana purchasing masyarakat harus nambah? Berarti ekonomi ini memang kayak lingkaran setan. Ekonomi harus bergerak di bawah harus ya. Ada dua cuma syaratnya. Yang pertama, misalnya pemerintah menggelontorkan uang. Dana 1 miliar di desa itu harus bergerak, harus bisa diserap dengan baik. Kemudian APBD DKI aja APBD-nya serapannya rendah sekali, belum lagi daerah yang lain. APBD itu APBN harus bisa digelontorkan, ditargetkan. Kalau memang tidak bisa, ya risikonya tahun depan dikurangi. Misalnya itu. Toh itu saja masih kurang. Kemudian yang berikutnya di tahun 2016 memang sudah banyak paket regulasi dan persoalan. Ini investasi harus masuk. Tanpa investasi masuk, ini ekonomi ke depan kalau mau tumbuh 5,8%, 5,7%, saya nggak yakin bisa jadi. Ini investasi dari mana? Apakah investasi dari luar atau investasi dari Jakarta ke daerah? Dua-duanya ini harus bergerak. Jadi tanpa kita tidak bisa mengharapkan hanya dana dari APBN, APBD. Pembangunan yang sudah dilakukan bagus, sudah dilakukan pemerintah. Misalnya sekarang orang asing boleh beli apartemen. Tapi mesti juga dibatasi hati-hati, jangan nanti dia beli di kampung-kampung kita nggak punya lagi. Mesti ada pembatasan batas berapa dan sebagainya. Zoning ya. Ada zoningnya juga, ada juga dari harga dan sebagainya gitu. Walaupun di Bali sudah biasa tidak maju, orang lokal di Bali tidak ada. Kita tidak ingin misalnya kejadian di Bali itu orang Balinya kan jadi pekerja, termasuk kafe-kafe itu pemiliknya orang Italia, orang sebagainya, Australia. Kemudian kawinnya juga cuma di atas kertas saja gitu. Nah, orang Bali jadi pekerja. Nah, kita belajar dari situ gitu, supaya ini tidak terjadi juga pembangunan di daerah lain. Saya kira itu yang menjadi catatan kalau ekonomi mau berkembang ke depan. Yang jelas investasi harus masuk, harus bisa. Kalau investasi mau masuk, kemudian berarti peraturan-peraturan yang tadi 3.000 itu harus dipangkas. Mulai 40.000. Bayangkan 40.000. Saya 3.000 aja udah kebayang betapa susahnya. Kemudian sinkronisasi antara satu menteri dengan menteri yang lainnya. Kemudian APBN, APBD. Karena mau tidak mau pengusaha di daerah hari ini, kalau ditanya anggota Kadinda, anggota itu masih banyak mayoritas mengharapkan dari dana APBD. Jadi kalau misalnya tidak dana APBD nggak jalan, ya itu pengusaha mati juga. Itu keadaan yang harus mulai dididik mereka untuk tergantung pada APBD. Nah, memang arah kita ke sana, memang produksi. Nah, buat pengusaha hari ini kita cuma minta sama pemerintah. Kalau pemerintah nggak bisa kerja dengan nggak bisa kasih memfasilitasi kita, mendingan jangan bantuin kita. Dan cara ribut terbuka di depan publik. Karena begitu dia ribut terbuka, orang mau masuk mikir-mikir. Yang mana yang ribut kali? Contohnya aja, kebijakan kita tuh sering kali ganti menteri, ganti kebijakan lagi. Kemudian sering kebijakannya tidak kadang-kadang kepilih mau menunjukkan jangan diukur keberhasilan menteri dengan membuat satu kebijakan. Kalau kebijakan yang lalu sudah bagus, kenapa tidak? Gitu. Jangan malu lah diteruskan. Iya, nah ini konsistensi dari kebijakan di dunia usaha itu sangat penting sekali. Satu hal yang kita melihat sekarang ini yang ada perbaikan yang punya arti signifikan terhadap untuk industrialisasi, misalnya soal undang-undang tenaga kerjaan. Nah, di tadinya di kita ini undang-undang tenaga kerja pegawai benci, tapi pengusaha juga benci. Jadi nggak ada cinta. Nggak ada cinta, susah. Sekarang agak lumayan. Kenapa? Karena kita bisa dapat kepastian. Kepastian buat pengusaha itu perencanaan penting sekali karena banyak, terutama kalau misalnya di usaha-usaha yang serapan tenaga kerjanya besar, itu komponen pegawai itu bisa sampai 40-50% dalam cost structure. Dalam cost structure, sehingga kalau misalnya setiap tahun kalau di demo kemudian naik 20%, itu semua. Kalau tadi yang tidak saja, relokasi Vietnam, Laos, Kamboja. Vietnam itu daerah-daerah termasuk yang. Dan sekarang Myanmar sekarang bersiap-siap. Oh iya. Oke, Dr. Deli. Intinya saya kira di yang terakhir, yang kelima itu kompakan kami dan kadang-kadang yang problem analyzing, kemudian policy formulation dan kemudian implementasi dengan yang tadi kita bicara investasi yang paling besar
ya ini masalah yang kemarin sudah disepakati di desa migas, kemudian ada dikembang lagi dan lagi ramai lagi sehingga mundur sekian bulan lagi, padahal gasnya sudah banyak di Maselan. Itu contoh yang besar banget. Jadi yang seperti itu aja tidak dapat kepastian hukum gimana yang kecil, jadi itu sinyal yang buruk sekali kan. Ya terus nanti baru yang asap ataupun beras, intinya kan bisa ada. Jadi tapi dia bisa ngomong dulu apa masalahnya, apa ya solusinya, tahapannya bagaimana. Kalau enggak ya kita akan buat waktu lagi setahun. Kemarin oke lah sebagai proses belajar, tapi jangan terusan setahun ini, tahun depan udah bisa tahun action. Belajarnya kelamaan ya. Oke, Niko. Ya, saya kira ke depan ya tahun 2016 ini sudah mulai masuk tahun persiapan politik. Jadi pemerintah itu harus benar-benar keluar dengan usulan-usulan dan juga rencana-rencana strategis di bidang politik, ya misalnya revisi undang-undang kepemiluan, karena 2019 akan ada pemilu serentak, kemudian 2027 pilkada serentak dan seterusnya. Itu harus mulai dibahas. Jangan itu baru dibahas karena itu nanti akan mensertai. Kemudian 2016 juga itu adalah persiapan untuk pilkada serentak tahap kedua, yaitu bulan Februari 2017. Jadi prosesnya sudah mulai dari bulan Juni tahun depan itu sudah mulai proses pilkada di beberapa provinsi besar, misalnya Jakarta, Banten, juga Jawa Timur. Jadi ini sangat penting. Kemudian yang ketiga yang sangat pentingnya adalah pemerintah itu harusnya menjadi semacam yang menghilang dinamika politik. Jangan justru malah kemudian diombang-ambingkan oleh pemain politik amatiran gitu kan. Artinya apa? Kalau saya mau merevisi undang-undang KPK, ya pemerintah yang harusnya mengambil inisiatif untuk menjadi yang menjadi leadernya itu. Jangan kemudian saling lempar-lempar itu kan, ini DPR atau ini partai atau ini pemerintah. Jadi saya kira tegas-tegas saja. Kalau dirasa perlu revisi undang-undang tertentu, revisi ajukan, gitu kan. Jangan kemudian malah lempar bodi dan seterusnya. Saya kira ini akan memberikan sinyal yang kuat ke depan bahwa pemerintah ini makin terkonsolidasi dan juga memang pemerintah ini punya prioritas, punya agenda-agenda yang baik untuk kemaslahatan bersama. Oke, Dr. Ali. Ya, sekedar mengingat kembali apa yang kita lewati pemilu presiden 2014, lalu kemudian sampai pilkada, gaduh di MKD dan sebagainya. Tampaknya pemerintah Jokowi harus ingat betul bahwa melihat intensitas ketegangan dan konflik pada pilpres kemarin, masyarakat tidak akan lupa, tidak akan gampang lupa untuk terus-menerus membuka kembali memori janji-janji Jokowi. Karena cuma dua kan? Karena cuma dua, pertumbuhan 7%, lalu kemudian menjaga pemerintah dengan membangun sebuah pemerintahan yang kuat. Nah itu berarti katakanlah kalau pertumbuhan seperti yang tadi digambarkan oleh Mbak Yani sangat tidak mungkin untuk mencapai 7, tapi katakanlah kalau bisa menjaga 6 sampai 6,3, 6,4 pun kita sudah berterima kasih. Alhamdulillah. Kok pemerintah Indonesia itu maaf. Nah lalu kemudian pemerintahan yang kuat. Tentu saja 1 tahun ini, katakanlah 2015 kita belum menampakkan tuh Jokowi betul-betul bisa membangun semacam kredensial sebagai seorang presiden yang walaupun sekarang sudah muncul yang menyemprit kabinetnya, lalu kemudian menghantam atau menyindir DPR. Tapi dengan masalah pergantian DPR ini yang ternyata memang partai-partai tidak bisa diandalkan untuk mendorong terjadinya pemerintahan yang kuat, Jokowi harus semakin melangkah cepat mengambil alih. Sekarang praktis legitimasi DPR berhasil dan harus berhasil dimanfaatkan oleh Jokowi untuk muncul sebagai keinginan mendahulukan proses agenda-agenda janji pemerintahan yang dulu dibuat pada waktu itu. Kalau tadi pembukaan oleh perempuan dan Universe, sekarang yang terakhir ditutup oleh yang berkopiah. Pernyataan pengantar kita kepada para pendiri publik. Ini kalau saya mau bagi dengan satu sektor optimis dan pesimis. 2019 ini saya optimis kalau konteks politik ya. Jokowi makin kuat. Tentunya sudah ada hubungan yang terlalu besar dengan daerah, khususnya dari pertahanan. Dengan daerah juga dia makin solid karena
117 daerah itu PDI Perjuangan tambah dengan orang-orang Nasdem itu, jadi belum disebut lagi mayoritas. Figur politiknya Ya, jadi lumayan. Kabinet ini masalah sepele aja. Nah, saya pikir kemarin-kemarin itu kan kabinet edit-editan, masih mau cari-cari muka. Kalau sekarang kan kelihatan di politik. Dan saya tidak terlalu, saya yakin Jokowi mudah saja dia merasa mengganti orang itu. Artinya reshuffle nanti. Reshuffle bisa reshuffle dua, reshuffle tiga. Jadi Jokowi itu tidak kelihatan tidak ada masalah gitu ya. Apalagi kemudian reshuffle pertama kan cukup efektif impactnya. Nah oleh karena itu kalau konteksnya misalnya dengan politik dan pembangunan ekonomi, bukan saya nggak tahu kalau ekonomi, kalau berkorelasi sih menurut saya fine-fine aja, baik-baik aja. Tapi harus ingat ada korban yang kelihatan harus kita antisipasi dari sekarang. Pertama adalah yang saya sebut tadi, karena makin merosotnya moralitas dari elit politik, kayaknya korupsi akan menjadi khususnya di tingkat nasional. Kalau melihat performa dari anggota KPK yang sekarang atau pimpinan KPK yang sekarang, saya yakin mereka hanya berani tingkat daerah, tidak akan masuk ke tingkat nasional. Jadi karena bagaimanapun ada tuntutan pendidikan. Kapan menangkapi orang? Jadi adalah kepala daerah yang ditambah, anggota DPRD. Tapi mungkin kasus sebesar Sumber, Banten agak sulit kita layani, apalagi elitnya di tingkat nasional. Jadi kelihatan kita akan mengorbankan proses pemberantasan korupsi, bukan tidak tapi pemerintahan ini. Yang kedua perlindungan terhadap HAM juga akan menyamai dengan munculnya ada kesan saya Jokowi tidak terlalu peduli dengan dua isu. Atau kerepotan urusan ekonomi. Ya, karena beliau cara berpikirnya yang bangun kalau udah kita sejahtera ya, ada tol dulu misalnya, tenang semua kira-kira gitu. Padahal tentu saja dengan pertumbuhan kita yang makin besar, pendidikan yang berada bagi kita bukan urusan perut saja yang urusan negara, tapi otak dan hati juga harus diurusan. Tahu siang ini mengunci dengan manis. Isu tidak ada peringatan tapi ada harapan. Saya kira apa yang akan kita lihat di tahun depan adalah tinggal kita timbang mana lebih besar harapannya dan peringatannya. Tetapi yang jelas kalau mengacu ke Berli, maka simbol-simbolnya dengan baik disampaikan Berli. Satu, beras. Kedua, asap. Ketiga adalah kekompakan kabinet. Kan kekompakan kabinet adalah manajemen pemerintahan. Asap ini adalah isu yang berkaitan dengan internasional, isu yang berkaitan dengan efisiensi, isu yang berkaitan dengan kemampuan organisasi negara mengelola soal, dan beras adalah isu logistik, isu ekonomi, dan juga isu bahan pokok. Kalau di hal ini dikerjakan, saya kira kita yakin bahwa pekerjaan ini akan berjalan lebih mulus walaupun tidak masih jalan tol, jalannya jauh lebih baik. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Suryani Moti dari Kadin, Wakil Ketua Umum, nanti akan bagi bidang senior di Pulau Bali, Dr. Ali Muhammad dari Jakarta, Dr. itu Ketua Forum Serta, daerah itu Ketua 5 Indonesia, dan dari Manitawara dosen FPUI dan juga Ketua Bidang. Sebentar lagi jadi ketua saya kira Bidang. Jadi sehingga dan sudah kita ketua semua. Sehingga dipanggil siapa ketua? Saya jangan oleh bahasa itu.